ini saya tidak berniat untuk memprovokasi atau mengajak kalian untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Effendi, enggak gitu. Tapi memang ajaib dan uniknya ini menarik sekali karena secara kebetulan itu terlalu kebetulan. Ibarat puzzle ini, yang ini lebih pas dan mantep atau presisi. Selamat malam semuanya. Setelah berbulan-bulan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini diragukan, dilaporkan, dan bahkan menjadi pembicaraan yang sangat-sangat hangat dan panas sekali di sosial media, setelah berbulan-bulan, baru kemarin tiba-tiba muncul mantan rektor UGM, yakni Profesor Sofyan Effendi, yang kemudian ikut masuk ke dalam pembicaraan. Ikut masuk ke dalam gelanggang dan mengatakan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu diragukan. Kok baru sekarang gitu? Setelah berbulan-bulan dia baru muncul. Dan pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini kemudian menjadi viral di mana-mana, menjadi bahan pemberitaan di media dan media sosial, dan ini mengejutkan banyak orang karena yang menyatakan adalah mantan rektor UGM. Dan pernyataan Pak Sofyan ini sebenarnya simple atau sederhana sekali, tapi sangat menukik dan sangat sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, bahwa secara syarat kelulusan UGM, Jokowi memang tidak dinyatakan layak untuk kemudian lulus syarat sarjana karena indeks prestasinya itu nggak nyampe 2. Dan Pak Jokowi juga sebelumnya pernah mengatakan ini. Secara kebetulan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa IP saya nggak nyampe 2. Dan itu secara syarat memang ya nggak bisa untuk kemudian lulus sebagai sarjana. Dan ijazah ini yang luar biasanya gitu ya. Ijazah yang beredar hari ini, yang diklaim itu merupakan ijazahnya Pak Jokowi, yang dibawa ke Bareskrim, yang ditunjukkan fotokopiannya dan sebagainya, itu kemudian itu diklaim sebagai milik Hari Mulyono. Hari Mulyono ini adalah mahasiswa yang diklaim ya dulu juga merupakan bagian dari UGM, cukup cerdas, cukup aktif di organisasi, dan bahkan mendirikan Silpagama. Dan foto-foto yang beredar terkait pendakian gunung yang wajahnya selama ini itu kan banyak diklaim itu adalah Jokowi, ini kemudian sekarang menimbulkan satu pertanyaan baru bahwa jangan-jangan foto atau wajah yang naik gunung dan sebagainya itu Hari Mulyono, bukan Pak Jokowi. Dan bagi banyak orang mungkin banyak yang belum tahu bahwa Hari Mulyono ini adalah adik ipar Jokowi gitu. Jadi Hari Mulyono ini adalah suami dari adik Pak Jokowi dan sudah meninggal pada tahun 2018 lalu. Dan ya sekarang jadi banyak orang yang mencocok-cocokkan dengan foto lawas dan foto di ijazahnya gitu, karena Hari Mulyono kemudian diklaim ini merupakan pendiri Silpagama, dan itu sangat sesuai sekali fotonya dengan foto ijazah yang kemarin ditampilkan oleh Bareskrim. Jadi pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi ini mengejutkan banyak orang karena memunculkan satu pernyataan yang selama ini memang menjadi bahasan di sosial media tanpa dasar gitu ya, tapi sekarang disampaikan oleh seorang mantan rektor UGM. Ini yang kemudian menguatkan dan membuat isu ini menjadi sebuah kebenaran yang sulit untuk dibantah gitu. Setidaknya sampai hari ini gitu, bahwa kemudian Profesor Sofyan Effendi menarik semua ucapan dan sebagainya itu hal lain. Tapi pernyataannya sudah sedemikian menyebar dan itu menjadi satu kebenaran baru yang rasanya sulit untuk kemudian diklarifikasi atau dijangkau oleh pernyataan-pernyataan orang lain. Jadi Profesor Sofyan Effendi ini sudah telanjur menyampaikan, dan kalaupun misalkan ditarik ucapannya, seharusnya dia tetap dimintai pertanggungjawaban. Karena ya ini kan sangat sensitif sekali gitu. Ijazah yang sudah ditampilkan, dikirim ke Bareskrim, sampai diutus utusan khusus untuk membawa ijazah seperti sebuah barang yang sangat-sangat berharga sekali milik Pak Jokowi, tiba-tiba hari ini diklaim, oh itu bukan ijazahnya Pak Jokowi, itu ijazahnya Pak Hari Mulyono gitu. Jadi ya kesimpulannya Pak Jokowi dianggap memang pernah kuliah di UGM tapi tidak lulus gitu, karena ya IP-nya memang tidak sampai 2. Dan itu sekali lagi sudah diakui oleh
Pak Jokowi. Jadi inti dari pernyataan Pak Sofyan Effendi setelah berbulan-bulan isu ijazah palsu ini naik ke permukaan dan menjadi pembicaraan di banyak kalangan, ini kenapa Pak Sofyan Effendi baru muncul sekarang, yang kemudian setelah viral, setelah videonya menyebar di mana-mana dan kemudian dia diancam oleh beberapa pihak, keesokan harinya Profesor Sofyan Effendi mencabut semua pernyataan dan apa yang sudah dia sampaikan di kesempatan tersebut. Jadi lewat satu surat pernyataan dia tidak mau ucapannya itu disebar lagi dan meminta pihak-pihak yang menyebarkan untuk menghentikan karena dia tidak mau berurusan dengan hukum di masa atau usia yang sudah lansia. Ya, Sofyan Effendi kemudian juga mengklaim bahwa dia tidak tahu bahwa pernyataannya akan disiarkan atau dipublikasikan atau disebarluaskan seperti sekarang. Dia tidak paham, dia pikir awalnya ini hanya untuk kalangan internal dari UGM gitu ya, tidak untuk publik atau tidak untuk umum, sehingga kalau sekarang kemudian jadi menyebar, dia merasa dia ingin mencabut semua pernyataan yang sudah dia sampaikan. Ya memang secara usia beliau memang sudah lansia gitu. Ya seangkatan Pak Kasmujo lah. Memang kasihan sekali kalau Pak Sofyan Effendi dan Kasmujo dilibatkan dalam kasus ini dan kemudian harus diseret atau menjadi saksi. Itu pasti melelahkan dan capek sekali, nguras tenaga dan pikiran. Memang kita maklumi kenapa beliau sampai harus mencabut pernyataan tersebut, dan mungkin juga Pak Sofyan Effendi merasa bahwa ya dia nggak ingin ribut-ribut. Dia hanya sampaikan apa yang dia ketahui sebelumnya, dan kemudian sekarang setelah terjadi sebuah efek atau bahkan ancaman dan komentar-komentar dari pendukung pro Jokowi, dia merasa, oh saya sebaiknya menarik diri. Saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul dan kemudian menyampaikan gitu ya. Dan setelah itu menarik diri lagi. Ini kan ibarat teman kalian, kita lagi main bola nih gitu ya. Udah lengkap lah, ada 10 orang gitu ya, 10 lawan 10. Terus teman kalian masuk. Nyusahin kan, masuk satu terus di sana lawannya mencoba 10. Habis itu lawannya juga masukin satu gitu kan. Teman kalian mundur. Ini kan nyusahin, dan ya saya tidak mau menyalahkan, tapi bagaimana cara kita untuk bisa percaya bahwa Pak Sofyan Effendi tidak menyadari bahwa ini akan disebarluaskan atau direkam dan akan ditayangkan secara publik, sementara dia dengan sadar menggunakan mic. Ya kalau kalian perhatikan di video itu udah ada mic satu-satu kan, ada 3 orang tuh, Rismon, Pak Sofyan Effendi, satunya saya nggak tahu gitu tadi, tapi kelihatan sekali ada mic-nya. Bagaimana mungkin dia merasa bahwa ini hanya untuk internal? Ya harusnya dia sadar lah, tapi ya itulah bagian dari sebuah game atau permainan politik, dan kita memaklumi bahwa memang di usianya yang sudah cukup lansia, memang kasihan kalau ikut terlibat dalam kasus ini. Tapi video pernyataannya sampai sekarang itu masih tayang, jadi meskipun ada klarifikasi, permintaan untuk dicabut dan sebagainya, ya tetap saja potongan-potongan videonya itu menyebar kemana-mana, dan nama besar dirinya sebagai mantan rektor UGM itu menjadi semacam validasi atas apa yang sudah dia sampaikan. Ya kalau yang bicara ini cuma Bambang Tri yang bukan siapa-siapa, cuma Sugitnur misalkan, ya orang mungkin nggak akan terlalu terdampak gitu ya. Orang nggak akan terlalu percaya. Tapi ini mantan rektor UGM yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang diragukan karena IP-nya nggak sampai 2 dan secara syarat itu tidak mencukupi untuk bisa lulus sarjana di UGM. Jadi sampai sekarang rasanya tidak akan bisa pernyataan Pak Sofyan Effendi ini dinetralisir dengan satu surat klarifikasi atau dengan podcast-podcast yang lain, karena alasan penarikan ucapannya atau pernyataannya itu bukan karena dia meragukan atau mendapatkan satu bukti baru bahwa ternyata aslinya berkebalikan dengan apa yang dia sampaikan, tapi karena dia nggak mau berurusan secara hukum karena usianya sudah lansia, dan kedua dia tidak mau ribut-ribut dan awalnya berpikir bahwa videonya tidak untuk disebarkan secara publik. Jadi ini menarik sekali karena sebuah pernyataan yang sudah terlanjur seperti ini disampaikan, seharusnya itu tidak bisa ditarik. Kenapa? Karena ketika sekali ini disampaikan, itu sudah menjadi satu kebenaran yang ya sudah gitu. Nggak bisa kemudian dibatalkan.
Apalagi alasan pembatalannya karena nggak mau berurusan secara hukum. Kan lucu gitu. Jadi ini bukan opini, ini bukan soal perbedaan pendapat atau perdebatan, ini soal kesaksian dari mantan rektor UGM atau orang yang pernah memimpin UGM terkait ijazah Jokowi yang diragukan oleh banyak orang. Ya tapi ya demi keamanan, demi kenyamanan karena usia beliau sudah lansia, kita hormati. Tapi ini menjadi semacam babak baru gitu karena pernyataan Pak Sofyan Effendi ini levelnya berbeda dibandingkan orang yang lain, dibandingkan orang-orang yang bukan mantan rektor. Pernyataan mantan rektor itu sekali mengatakan itu ya efek atau dampaknya berkali lipat. Kalau orang lain paling ya cuma sekali diucapkan orang masih ragu gitu ya. Ini bisa sangat meyakinkan sekali dan hari ini saya lihat diskusi soal ijazah Pak Jokowi, soal foto dalam ijazah yang diklaim milik Jokowi itu sekarang mulai diperbandingkan atau dikait-kaitkan dengan Hari Mulyono dan foto-foto lawas terkait foto ijazah terkait sosok yang sama seperti yang ada dalam foto ijazah milik Pak Jokowi itu sekarang kemudian mulai disandingkan gitu. Karena ya ini saya tidak berniat untuk memprovokasi atau mengajak kalian untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Effendi, enggak gitu. Tapi memang ajaib dan uniknya ini menarik sekali karena secara kebetulan itu terlalu kebetulan. Ibarat puzzle ini, yang ini lebih pas dan mantep atau presisi. Ya kan kalau kita bandingkan foto Jokowi dengan Iriana hari ini, itu kan foto Bu Iriana, kepalanya itu sebahu. Kalau dibandingkan dengan sosok wajah yang wajahnya mirip dalam foto ijazah yang diklaim milik Pak Jokowi hari ini, gitu, itu foto-foto lawasnya dengan perempuan di sebelahnya itu tidak sebahu, gitu, tapi segini, sepipi. Jadi orang jadi kemudian curiga, jangan-jangan foto itu memang bukan foto Jokowi. Dan yang di sebelahnya juga memang bukan Iriana, tapi orang lain. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dan dikait-kaitkan oleh banyak orang gitu. Jadi ya banyak juga orang berpikir struktur tubuh atau gigi yang seharusnya dari muda sampai tua itu tidak berubah dan begitu-begitu saja, dan itu sekarang dibandingkan dengan gigi Pak Jokowi. Jadi analisa para netizen dan orang-orang masyarakat di Indonesia jadi sangat beragam sekali, dan yang sebelumnya hanya menjadi pembicaraan hangat di warung kopi, hari ini naik levelnya menjadi satu pembicaraan di tingkat nasional atau di berita media-media mainstream berkat pernyataan Profesor Sofyan Effendi. Dan ini rasanya tidak perlu kita menunggu persidangan atau hasil atau keputusan apapun yang akan nanti diterima oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, karena pernyataan Profesor Sofyan Effendi menjadi satu pernyataan kebenaran baru yang tidak bisa ditarik, yang tidak bisa dihapus, karena pernyataannya sudah menyebar kemana-mana dan nggak akan ada rasanya orang yang bisa menghentikan itu semua. Yang habis ya Jokowi gitu. Terlepas benar salahnya, mana yang benar kita juga tidak paham, kita tidak mengerti, dan itu juga bukan urusan kita. Tapi sampai di sini, level pembahasan atau kebenaran-kebenaran yang coba digaungkan di sosial media, itu sangat berat sekali untuk bisa dihentikan oleh kubu Jokowi. Lewat siapapun, lewat algoritma atau lewat komentar-komentar para buzzernya, itu rasanya tidak akan mampu untuk membuat orang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Karena pernyataan mantan rektor UGM, pernyataan Rismon yang juga dari UGM, itu berat sekali untuk kemudian dibantah oleh siapapun. Ya, sekali lagi bagi saya tidak terlibat dalam isu ini, tapi kasihan juga Pak Jokowi karena ya meskipun saya sudah tidak mendukung beliau, mendukung Gibran, tapi kasihan juga ya di usianya yang seharusnya sekarang sudah tenang-tenang saja karena tidak menjadi presiden, masih harus berurusan dengan satu isu yang sangat-sangat buruk dan negatif sekali. Terlepas apakah nanti Roy Suryo mungkin akan dipenjara dan sebagainya, bagi saya efek atau dampak dari perdebatan ini itu akan sangat lama dan orang
yang sebelumnya respect dengan Pak Jokowi, dengan segala yang sudah terjadi, ditambah dengan soal ijazah palsu ini, mungkin hari ini akan semakin banyak yang tidak menghormati. Kasihan yang seharusnya Pak Jokowi bisa dihormati sebagai presiden yang sangat luar biasa, berkat kebijakan atau cawe-cawe politiknya dan kemudian keangkuhan dan sebagainya, hari ini banyak yang salah langkah dan kemudian jadi kayak percuma 10 tahun beliau memimpin Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.